Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang menuduh bahwa Ganjar Pranowo akan menjadi boneka partai, akan berada di bawah ketiaknya Ibu Megawati. Tuduhan ini sebenarnya seringkali disematkan kepada Pak Jokowi sejak 2014, 2019, tapi mari kita bedah faktanya seperti apa. Satu keluarga miskin, satu sarjana. Lanjutkan. Pak Ganjar hari ini banyak yang menuduh dia bahwa dia akan berada di bawah tekanan dan di bawah diktenya Bu Megawati dan juga elit-elit PDIP. Di 2019 Pak Jokowi juga mengalami hal yang sama. Bahkan ketika itu banyak meme yang beredar dalam masa kampanye itu bahwa Pak Jokowi sedang bertopeng Ibu Mega. Bu Mega bertopeng Pak Jokowi. Nah, kalau kita perhatikan dan mungkin banyak pemirsa yang masih ingat bahwa ada meme yang kemudian ada mukanya Pak Jokowi yang dikelupas tapi di dalamnya adalah Bu Mega. Faktanya kemudian apa yang terjadi di 2014, 2019 ketika Pak Jokowi terpilih menjadi presiden, apa yang terjadi? Kementerian-kementerian yang posisinya strategis dan posisinya basah justru bukan berada di tangan PDIP. Ini 2014, demikian juga di 2019. Ketika Pak Jokowi menempatkan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan kemudian kelompok-kelompok oposisi seperti dari Partai Gerindra justru mengisi kelautan, perikanan dan sebagainya dan tempat-tempat strategis lainnya, PDIP juga tidak banyak bergeming dan tidak melakukan dikte terhadap Pak Jokowi ketika itu. PDIP hanya kebagian kementerian apa? Pendayagunaan aparatur negara, dan kemudian Kumham, Mensos, adalah jabatan-jabatan kementerian yang sebenarnya bisa dibilang strategis tapi bukan basah, tanda kutip. Jabatan-jabatan basah justru dimiliki oleh partai lain. Dan itu terjadi juga di 2019 seperti yang saya ceritakan tadi. Ketika Prabowo justru bergabung, Prabowo yang selama 2 pemilu selalu menyerang Pak Jokowi, selalu menyerang PDIP beserta kubu-kubunya, ini kemudian mendapatkan tempat istimewa di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Apakah kemudian PDIP melakukan protes atau meninggalkan Pak Jokowi? Tidak. PDIP menurut saya selalu konsisten bahwa bagaimanapun kadernya menjadi presiden. Di mana pada saat itu dan hingga hari ini kader PDIP tetap menjadi presiden, yaitu Pak Jokowi. Dari sini kemudian kita bisa mendapatkan gambaran bahwa ketakutan orang bahwa Pak Ganjar nanti akan diatur dan didikte oleh Bu Mega dan juga PDIP menurut saya tidak beralasan. Kalau PDIP mau justru akan melakukannya ketika masa pemerintahan Pak Jokowi di 2014 atau di 2019. Bisa saja, misalnya Bu Mega, saya tidak mau terhadap Prabowo, selesai. Bisa saja melakukan itu. Tapi coba bayangkan seorang musuh yang selama ini menyerang PDIP dan menyerang Pak Jokowi justru diakomodasi oleh Pak Jokowi menjadi salah satu menterinya. Dan PDIP tidak melakukan intervensi terhadap itu. Oleh karena itu adalah gambaran yang paling sederhana hari ini kepada orang-orang yang menuduh bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud nanti akan berada di bawah kangkangannya Bu Mega dan di bawah diktenya PDIP sungguh tidak beralasan. Kita semua tahu bahwa penunjukan Pak Ganjar dan Pak Mahfud oleh PDIP ini juga didukung oleh partai-partai lain. P3, Perindo, Hanura dan juga berbagai komponen bangsa ini yang hanya menginginkan bahwa bangsa ini harus betul-betul dibawa ke masa depan yang lebih cemerlang. Oleh karena itu alasan-alasan yang diberikan oleh orang kepada Pak Ganjar bahwa dia akan berada di bawah keteknya Ibu Mega, akan berada di bawah injakan PDIP dan sebagainya, ini sungguh tidak beralasan. Karena sudah terbukti bahwa Pak Jokowi tidak pernah mengalami hal yang sama. Bahkan ketika hari ini Pak Jokowi mengkhianati demokrasi, mengkhianati konstitusi.
bahkan bisa dibilang mengkhianati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di bawah Bu Mega, PDIP juga masih tetap tidak mau melakukan intervensi apapun terhadap Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi hari ini meskipun seperti layang-layang putus, dia masih tercatat sebagai anggota Partai PDIP. Ini yang harus dipahami. Saya bukan kader PDIP. Saya hanya ingin memposisikan dan membaca apa yang terjadi di 2014 dan 2019, bagaimana PDIP ketika mengajukan capresnya dan ketika dia terpilih menjadi presiden, PDIP tetap menjadi partai pengusung yang tidak boleh mengintervensi jabatan presiden. Nah, ini hari ini yang harus kita pahami. Jadi jangan pernah termakan oleh agitasi bahwa Pak Ganjar bukanlah Pak Ganjar. Pak Ganjar hanyalah boneka. Ini adalah pernyataan yang salah dan merupakan kampanye hitam dari orang-orang yang hanya ingin merubuhkan PDIP, ingin mengambil alih ceruk elektoralnya PDIP. Hari ini banyak sekali kampanye-kampanye yang memberikan stigma negatif terhadap PDIP karena sebenarnya mereka ingin merampas kelompok-kelompok fanatik yang sejak dulu mendukung Soekarno, mendukung gerakan-gerakan Marhain, gerakan-gerakannya Ibu Megawati untuk tetap menjaga demokrasi Pancasila ini tetap eksis di negara kita ini. Dan menjaga cita-cita reformasi ini tetap terjaga hingga ke masa depan Indonesia nanti. Oleh karena itu, mari kita jaga bangsa ini dengan jangan pernah mengkhianati konstitusi. Terima kasih.